Selamat datang di Break Dulu. Di episode pertama ini, gue mau jadi teman cerita lo. Karena itu di video ini gak akan ada visualnya. Tahan dulu. Gue tahu jari lo mungkin udah gatel buat ngegeser ke video lain yang lebih seru. Tapi please jangan di skip dulu. Kasih gue kesempatan beberapa menit aja. Gue janji lo gak akan nyesel. Terus kenapa video ini gak pakai visual? Gini deh, pernah gak sih lo coba inget-inget? Dalam sehari kita tuh dibanjirin sama berapa banyak visual. Yang pertama HP kita. Isinya kan endless scroll video-video 15 detik dengan musik yang aneh-aneh kan. Papan iklan billboard di jalan, layar laptop kita, videotron yang nampilin iklan pas lo lagi di jalan, atau gambar peta MRT atau Transjakarta yang lo lihat pas berangkat atau pulang kantor. Semua itu dirancang buat satu hal, narik perhatian lo secepat mungkin. Otak kita dipaksa lari sprint karena informasinya cepat. Tapi dalam waktu yang sama, otak kita juga harus lari yang lama seperti kayak lari maraton. Karena visual yang lo lihat itu terpaksa lo konsumsi tanpa istirahat sepanjang hari. Otak kita dipaksa untuk mencerna ribuan potongan gambar atau video hampir setiap saat. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi gampang capek, susah fokus, dan sering ngerasa hampa. Ada yang nyebut ini fenomena brain rot, di mana otak kita jadi terbiasa sama hiburan instan yang serba cepat. Sampai akhirnya, otak kita tumpul dan gak terbiasa buat mikirin hal-hal yang butuh fokus lebih dalam. Dan sekarang, waktunya lo break dulu dari semua itu. Yuk kita refleksi bareng. Tantangan pertama, bertahan. Anggap aja ini latihan pertama kita. Tantangan pertama lo di channel ini. Bertahan buat dengerin video ini sampai akhir itu bukan cuma soal nonton YouTube. Ini adalah sebuah tindakan perlawanan. Perlawanan kecil ngelawan kebiasaan kita yang udah dibentuk sama algoritma dunia modern, yang bikin otak kita capek. Mungkin lo ngerasa dan pengen ganti video ini, tapi gue harap lo milih buat bertahan. Dan ini sebenarnya lagi ngelatih otot konsentrasi lo. Dengan lo bertahan, lo seolah bilang ke otak lo, gue nih yang pegang kendali, bukan lo. Ini secara harfiah ngebantu lo buat manjangin lagi rentang konsentrasi yang sekarang makin jarang kita punya. Jarang kita punya sebagai orang yang hidup di dunia digital ini. Sekarang kita coba lakuin eksperimen kecil. Gue mau lo jujur sama diri lo sendiri. Coba deh ingat-ingat. Dari semua video pendek yang lo tonton di short, TikTok, atau Instagram, yang lo tonton hari ini, ada nggak satu aja yang benar-benar nyangkut di kepala lo? Yang lo inget detail ceritanya, bukan cuma musiknya. Coba ingat-ingat, video apa yang lo tonton 1 jam lalu? Kenapa ya susah banget buat nginget? Ini tuh ada penjelasannya. Intinya, otak kita tuh punya kapasitas terbatas. Saat kita dibanjiri visual yang super cepat, semua kapasitas otak kita tuh kepake cuma buat memproses apa yang kita lihat. Nggak ada lagi ruang yang tersisa buat memahami, apalagi menyimpannya jadi ingatan jangka panjang. Otak kita tuh sibuk tapi nggak belajar. Coba lu ingat-ingat lagi, kalau lu di tempat umum, mungkin di angkutan umum, coba deh lihat sekitar lu. Atau coba lu ingat-ingat saat lu di tempat umum, apa yang orang-orang lakuin? Lihat HP, scrolling, window shopping, loncat-loncat dari satu konten ke konten lainnya. Nah, bandingin sama apa yang lagi kita lakuin sekarang. Tanpa gangguan visual, otak lo tuh jadi lebih lega buat rileks. Ini ngasih ruang buat otak lo ngelakuin sesuatu yang lebih ajaib, yang udah jarang kita lakuin. Apa itu? Berimajinasi. Berimajinasi sering kita lakuin pada saat kita masih kecil. Tapi pas kita udah gede ini, semakin jarang kita lakuin. Jadi, saat lo dengerin sebuah cerita, otak lo tuh akan aktif ngebangun gambarnya sendiri.
Proses ini yang bikin semua informasi jadi jauh lebih nempel dan personal. Jadi, gue tantang lo. Coba besok lo bandingin. Mana yang lebih lo ingat? Puluhan video yang lo tonton hari ini di short, di Instagram, di TikTok, atau obrolan dan imajinasi lo sekarang ini yang lagi lo imajinasiin dan lo denger kata-kata gue hari ini. Gue tuh pengen jadi teman cerita, bukan sekedar konten kreator. Visual itu bisa jadi distraksi terbesar kita saat ini. Coba deh bayangin lagi. Lu lagi curhat serius sama teman. Bener-bener lagi butuh banget didengerin. Tapi teman lu tuh malah nonton TV. Atau jarinya sibuk scrolling HP. Gimana rasanya? Gak enak kan? Rasanya tuh kita gak lagi dihargain. Gak lagi didengerin. Nah, sekarang bayangin. Kebanyakan konten di luar sana itu adalah temen yang kayak gitu. Mereka ngomong ke lo, tapi sambil ngelirik kejutaan orang lainnya. Berusaha narik perhatian lo dan orang-orang lain dengan visual secepat kilat. Di sini, gue mau jadi teman cerita yang beda. Temen yang fokus, yang duduk di depan lo tanpa lihat HP. Cuma ada suara gue dan ruang di kepala lo yang terisi sama imajinasi lo sendiri. Visual yang lo create and kendaliin sendiri. Bukan visual yang sengaja dibikin orang untuk disuapin paksa ke lo. Itu makanya gue ngajak lo ngelihat channel ini dengan cara yang berbeda. Ini bukan buat ditonton. Ini buat didengerin. Lo akan jadi sutradara film di kepala lo sendiri. Gue yang akan ngasih naskah dan jadi naratornya, tapi lo yang nentuin visualnya. Lo yang ngebayangin setiap keadaan, setiap perasaan, setiap solusi yang kita bahas. Dengan begini, setiap episode bukan cuma lagi jadi konten yang lo konsumsi, tapi jadi pengalaman yang lo ciptain bareng-bareng sama gue. Janji dari gue, sebagai gantinya, gue punya janji buat lo. Gue janji akan ngehargain waktu dan perhatian yang udah lo kasih dengan cerita gue. Setiap cerita yang gue siapin akan gue bikin dengan sebaik mungkin. Gue akan bawa cerita yang benar-benar valuable buat kita. Gak hanya buat lo, tetapi buat gue juga. Setiap episode yang akan gue bikin, gue bakal ngasih satu insight yang berharga buat lo bawa dalam keseharian lo. Gue gak akan buang-buang waktu lo dengan basa-basi atau visual yang gak penting. Nah, kalau lo udah dengerin sampai titik ini, selamat. Lo udah berhasil ngelakuin sesuatu yang semakin jarang dilakuin sama orang lain. Apa itu? Fokus sama satu hal. Fokus sama satu hal selama lebih dari beberapa menit. Lo udah berhasil ngelawan godaan buat skip video ini. Lo udah ngambil langkah pertama buat ngerebut kembali kendali atas perhatian lo. Ini bisa jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas di channel ini ke depannya. Karena sebelum kita bisa benerin burnout, anxiety, atau how to develop our career, kita harus benerin dulu kemampuan kita untuk diam dan mendengar. Itu aja dulu mungkin saat ini. Thanks ya. Udah mau nerima tantangan ini dan break dulu bareng gue. Kalau lo ngerasa siap untuk perjalanan ini, please subscribe. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau lo ingat, lo bisa visit lagi channel ini kalau lo butuh. Tapi dengan lo di sini, kita bisa terus latihan dan belajar bareng. Itu aja dulu saat ini. Sampai ketemu lagi.